Oke. Silakan Bu di-share bukti fisiknya. Bukti Ini administrasinya, jantos, Pak. Nggih. Nggih. Di mana? Di Oko dia. Oko turun. Oko Chandra. Tunggu dulu, naik. Dah, yang mana? Ini yang bawah. Yang bawah ini? Ini aja satu. Nah, belajar Kanan Bu. saya yang cari. Sambil belajar nanti untuk menggunakan aplikasi. Yang mana? Niki Pak Yan. Nggih. Kalau mau share dulu. Di presentasi sekarang itu diklik, dicari pilihan jendela. Nggih, tapi sebelumnya yang mau di-share itu dibuka dulu, Bu. Dibuka dulu. Oh. Nggih. Dah. Nggih, Pak Yan. Terus jantos dulu, jantos. Yang mana dibuka? Nggih. Turun. Jantos Pak Yan nggih. SK itu. Niki lagi terus. Oh, bukan. Lagi semua. Ini. Terus. Ntar dulu. Coba. Ini setelah itu. Terus ini lagi. Ya, setelah itu. Enggak. Turun. Ini lagi. Nanti diklik sampingnya ya. Klik apa? Dia. Enggak di sini datanya. Boleh banget. Bisa, Bu? Bisa jantos teman Pak, masih nyari. Masuk nih. Itu dah. Dari sini nih. Udah. Terus ampun Pak Yan. Belum masuk. Masuk Pak Yan. Belum masuk. Nggih. Presentasi sekarang cari jendela. Udah mau. Udah mau dia. Nggih Pak Yan. Oke, udah yang lihat nanti coba di-zoom lagi apa ini SK ya, SK fungsional. Koneksinya nggak stabil kayaknya di sana. Coba di-zoom dulu ini. Loh, Madi Lestari Amerika. Coba scroll ke bawah dulu. Nggih. Scroll ke bawah. PMT 110 2018. Oke. Syarat lain? Bukti pendaftaran lain ada? Bukti pendaftaran lain ada Pak De. Pakai manual. Oke, silakan. Nanti dicatat aja ya, Bu, untuk bahwa tidak ada. Oke, saya catat Madi Lestari tidak bisa bukti online. Biar nanti dicatat di BAP nggak masalah sih, online tidak bisa. Madi Artini nggih. Madi Lestari online tidak ada. Nggih. Oke, setelah itu SKP ada. SKP ada Pak Yan. Nggih. Lihat nilainya dulu. Bukan ini. Ini dah terus. Oh, di bawah. Stop. Udah kira. Nilainya berapa nih? Aduh, saya leleng bawang saya ini 80,57. 80,57 Pak De. Pak Yan. Oke, baik, sudah. Oke, saya lihat. Udah rekomendasi? Rekomendasi. Sampingnya. Terus. Niki terus. Nggih, pun Pak Yan. Madi Lestari yang tanda tangan sih, Madi Artini Pak Yan. Oh, Madi Artini. Sorry. Madi Artini. Kak Kapus itu. Oh, nggih, bagus. Oke, dari segi persyaratan sudah cukup, Bu. Nggih. Saya lihat ada STR sudah, Ibu seorang perawat, kartu PPNI juga sudah ada, bukti pembayaran juga sudah ada. Berarti sudah ini adalah anggota PPNI teladan ini, sudah bayar semuanya. Sah Pak Yan. Baik, saya akan lihat dari segi materi uji jenjang mahir. Di sini ada 12 uji ya, Bu ya. Saya ingin diperlihatkan bukti yang pertama adalah terkait dengan oksigenasi kompleks, Bu. Cukupnya. Nggih, Pak Yan Jantos. Bukti kedua. Keluar berarti dulu. Napi niki Pak Yan.
butir kedua nih kok oksigenasi kompleks. Iya, saya diingin ada logbook, dokumen, checklist untuk membuktikan itu. Mulai dari logbook deh dulu ada. Iya, ada. Logbook itu oksigenasi kompleks. Niki loh. Siapa yang tanda, Iya, Pak Yan. siapa tanda tangan niki, Bu? Kepala OGD-nya Pak Yan. Oke, saya lihat bukti dokumen nomor CM 00 4x 0 727. Ada dokumennya nggak? Ada Pak Yanto semua. Oke, nggih alon-alon. Nggih. Mana bukti dokumennya? Butir kedua. Butir kedua terus. Niki, 1 sampai 12. Ini. Oh, Niki. Oh, udah lengkap nomor ibu itu. Mantap Bu, saya lihat juga. Yang mana Bu oksigenasi kompleks? Berapa? 727 Pak Yan nggih. Nggih, 727 nggih. Pak Yan campur nika. Yang mana ada O2 memberikan O2, Bu? Kok saya nggak lihat? Di gininya Pak Yan. Terus. Terus. Entar stop. Niki Pak Yan, dari dokternya sudah, terus dari tiang mungkin tindakan keperawatannya. Anekian Bu. O2. Niki O2 terapi tindakan dari dokter, terus turun dari kita. Niki Pak Yan, di planning Niko di nya beri O2 2 liter per menit. Apa bedanya kompleks dengan sederhana, Bu? Ini sederhana nggak? Apa kompleks? Nah, nih ampun. Sederhana kompleks itu pembedaannya adalah dari alat yang digunakan sampai dengan dosis, Bu. Ini ada Pak Santiko di sini, ada ujiannya. Saya yang ini saya rasa ini menggunakan apa ini? Apakah menggunakan sungkup, masker atau menggunakan kanul pasiennya? Kanul Pak Yan. Wah, ini kanul sih kompleks, Bu. Nggih, kenten sederhana berarti niki Pak Yan nggih. Iya, sederhana berarti nggak saya pakai ini, Bu. Kompleks ini. Ya. Tahu nggak bedanya kompleks sama sederhana, Bu? Nah, berarti Ibu nanti mencari intervensi untuk oksigenasi kompleks nggih. Kalau sederhana itu dikasih untuk perawat yang terampil. Boleh Ibu mengerjakan pekerjaan ini, tetapi itu bukan menjadi kompetensinya, tapi dikerjakan, di angka kredit bisa diletakkan, Bu. Tapi diuji ini tidak, gitu loh. Di Dupa boleh. Oke, karena diuji ini saya minta yang betul-betul unit kompetensinya, gitu loh. Oke, ini saya coret, Bu ya. Saya nggak kasih nilai ini, tapi saya hargai upaya Ibu. Mungkin saya tidak kasih nilai 0, Bu. Tapi kalau Ibu bisa besok membuktikan Ibu sudah bisa memberikan oksigenasi kompleks dalam catatan apa pembeda dari segi dosis, dari segi alat, nanti saya akan berikan nilai Bu 3 gitu ya. Tapi saya kurangi aja dulu ini ya. Ya Bu Made ya. Bu Mardi ya, Bu Mardi ya, itu ya. Jadi untuk kompleks tidak saya terima kalau ini lebih mengarah ke sederhana. Ada nggak lagi bukti yang lain, Bu? Ibu memberikan oksigen yang lain selain Niki? Maaf Pak Yang, karena di puskesmas nggak ada. Oh iya. Pakai kanul aja ada. Oh iya. Jadi harus hati-hati, makanya tiang kemarin sampaikan kalau memang tidak ada ya jangan digunakan, pilih yang lain ya Bu ya. Halo. Oke, intervensi itu kan banyak di gini. Oke, entar gitu kan. Oke, saya mau ke tindakan yang lain. Perawatan luka, Bu. Perawatan luka. Oke. 4. Oke. Yang mana, Bu? Oke, turun. Niki pun Pak Yan. Sini stop. Terus. Debris apa tuh perawatan? Niki Pak Yan. Ini luka infeksi apa luka steril, Bu? Steril Pak ya. Luka steril. Jenis perawatan luka yang diberikan seperti apa Niki?
luka post-op niki Pak Yan, luka post-op diberi demen. Oh, luka posop debridement. Oke, ini sudah ada. Ini nomor CM8 ini 151 ya. Coba saya lihat Nggih. di logbooknya ada nggak Bu memberikan perawatan luka di nomor CM 151. Nggih, jantos Pak Yan nggih. Nggih, jangan tos Bu. Dokter berapa? Ya, ya. Ada Pak Yan nomor 6. Oh, mantap. Nggih, Tanggal bagus. Baik. Saya lihat dokumennya sudah lengkap sebenarnya Ibu, cuma intervensinya Bu nanti dilihat nih baca di Permenpan 35 tahun depan Ibu untuk membuat SKP. Nanti Ibu kan Bu Madi ini akan ujian loh nanti. Jadi di perawatan luka itu dibedakan mana perawatan luka yang dilakukan oleh perawat mahir, terampil, penyilia maupun ahli nggih. Angka kreditnya beda-beda nih. Yang kalau sekarang saya globalkan aja deh. Tidak masalah nggih. Tapi untuk kedepannya coba dilihat permenpannya lagi karena perawatan luka itu beda-beda. Oke, selanjutnya Permenpan nomor Permenpan 35 Bu. Permenpan 35. tahun. Tahun 2019. Oh nggih Pak Yan, suksema. Oke, manajemen nyeri Bu. Saya lihat Manajemen nyeri nomor 8. Enggak log. Oh, log. Ini log dah ini. Keluar dari log. Enggak di luar. Butir 8. Oke. Oke. Lagi. Ini kan? Iya, itu Pak Yan. ada asesmen nyerinya Bu. Yang mana itu asesmen nyerinya menggunakan api nggih? Nggih, jantos. Niki LBP Pak Yan. Nggih, asesmen nyerinya menggunakan api. Asesmen nyerinya menggunakan skala napi, Bu. Skala napi nggih Pak Yan. Kok tanya lagi, Bu? Skala apa yang digunakan? Karena manajemen itu meliputi dari sampai asesmen, sampai intervensi, sampai edukasi, Bu. Ingat itu, namanya manajemen. Oh, niki edukasi matan tiang Pak Pak Yan. Asesmennya Edukasi. mana? Yang sudah kompres air hangat kan edukasi manten. Oh, itu kan edukasi, berarti asesmennya kian, Bu. Niki kan itu Pak Yan. Coba menaik ke atas, Bu. Saya lihat ada kok. Nih ada orangnya ini Ibu pakai PAS itu, Visual Analytics Skill. Ya, PAS kalau nggak salah namanya. Saya sudah GCS nih Pak. bukan, atau ada gambar orangnya tuh loh, tuh namanya penilaian ini ada padahal, aduh, penilaian nyeri. Berarti ini sing ieu sing ngaene pasti kopi nah ini nah. Pak ya, niki Pak dokter yang bikin, niki dokter yang bikin Pak. Ya, nah yang dokter yang bikin tapi ngenasan Ibu sing ngae ini penilaian nyeri padahal ada di ini mencentang ya tidak nyeri. Nah, inilah skalanya kan harus di ini ya. Skalanya 0 berarti ini ya. Nah, itu yang tanya karena ini manajemen nyeri itu yang harus dilihat adalah dari segi asesmen, intervensi sampai dengan KIE-nya, Bu. Nah, Ibu kan tadi Ibu kan memperlihatkan KIE-nya saja. Sebenarnya saya lihat di sini asesmennya juga sudah ada tapi Ibu tidak memberikan. Oke. Halo. Iya, ya. Oke, saya lihat dari checklist-nya ada nggak? Checklist? Kan bikin Pak ya. Tidak bikin. Kayak tahu kan atasan Bu Ibu sudah bekerja sesuai dengan standar saat melakukan penilaian nyeri. Nah, bisa jadi Ibu bekerja tidak sesuai standar Bu karena Ibu tidak pernah dinilai gitu. Ya. Oke, harapannya adalah kita bekerja sesuai standar, pasti namanya kita akreditasi itu pasti disuruh membuat SOP. Jadi kita bekerja itu sesuai dengan SOP yang ada. Tahu orang itu bekerja sesuai dengan SOP, pasti ada lembar penilaiannya. Oke, kalau nggak ada, nggak masalah Bu.
berarti kurang buktinya ini. Pak Yan. Nggih. Nggih. Ampura Pak Yan, Oh, nanti diperbaiki. Tenapi Bu, saya cuma memvalidasi saja. Oke, saya mau melihat tentang dokumentasi, tidak ada perawatan luka. Oke, saya mau lihat terkait dengan ROM. Lagi satu aja deh, saya lihat ROM. ROM. Nggih, Rom. jantan Pak Yan. Nggih. Itu bukan. Enggak. Bukan. Coba ini. Bawah harus. Terus ini. Coba tuh. Maaf nih. Nanti Pak Yan. Manikian Niko. Nah, itu ya. Ya, ini. Ini kan bukan ini pokoknya ini kalau Kian Bu, ROM Bu. Niki Pak Yan jadi kakinya Pak Yan. Suruh gerak-gerakin kakinya Niki. ROM itu ada yang pasif, ada yang aktif. Ini ROM apa Bu? Soalnya cerah tuh, jadi FM aktif Pak Yan. Yang gerakan kaki itu kan bisa itu ROM, bisa itu relaksasi Bu. Yang namanya ROM itu kan harus ada gerakan khusus, aduksi, erotasi, yang gitu-gitu itu diberikan nggak? Kan harus itu. Ada SPO-nya nggak Bu ROM di puskesmas? Maaf Pak Yan. Ya. Pak Yan enggak ada. Oke, ini menjadi PR ya teman-teman PPNI di Gianyar. Jadi biar terkait dengan intervensi itu kayak ini dah tidak salah Ibu, tidak salah nih, cuma yang berbagi saja. Jadi ROM itu kan intervensi khusus Bu, ada prosedur yang dilakukan, ada yang mulai dari ekstremitas yang atas sampai bawah, ada gerakannya khusus Bu. Contohnya misalnya ngeser-ngeserang ekstremitas itu belum tentu juga dikatakan ROM, karena secara menyeluruh dia harus ada gerakan aduksi, erotasi, fleksi, yang gitu-gitu. Itu gerak-gerakannya ya, kalau nggak salah yang itu kan kita lihat dari SPO nanti. Ini ada gininya nggak? Ada checklistnya? Nggak ada. Pak apa yang konventen ikut Itu udah oke. Ibu tidak salah nih, cuma yang memanukan saja. Ini mungkin menjadi PR bersama nih nanti. Baik, itu ya sudah saya lihat sih. Secara umum saya melihat bukti sudah cukup lengkap. Cuman adalah kegiatannya itu yang tidak ngepas Bu. Contoh misalnya di sini ada kegiatan oksigenasi kompleks, cuma di bukti itu sederhana. Kayak tadi lah ROM, makanya yang kan sampling karena saya sudah baca tadi ROM itu tidak ada secara implisit melakukan ROM sesuai dengan standar, itu belum. Kemudian di manajemen nyeri juga saya lihat belum secara menyeluruh dilakukan terkait manajemen nyeri, baru di sebatas edukasi saja gitu. Nanti akan yang nilai, nanti penilaiannya seperti apa, tunggu hasilnya. Terima kasih. Jadi dari Bu Made ada yang perlu didiskusikan nggih? Sementara dan Pak Yan, Kang Yang. Nggih, demikian nggih Bu nggih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang. Nggih, selamat siang Pak Yan Sukemo. Nggih. Dari yang lainnya ada Sarmadi siap? Sudah? Selamat siang, Pak. Nggih. Silakan untuk di-share terkait dengan bukti fisik, bukti administrasi, bukti administrasi. Siap, Bos. Nah, bukti administrasi ada? Sudah kelihatan, Pak?
Ya, diklik saja. Yang baru lihat judul-judulnya aja, tapi isinya belum. Coba diklik aja, dibuka dulu, dibuka. Bukti pendaftaran hukum dibuka dulu. Biar tidak menguing yang lain, tolong di mute dulu. Di mute dulu, di mute. Kak Dik Kusmira di mute dulu, jangan dihidupkan mute-nya. Bisa Sarmadi share screen-nya? Di mood dulu, Pak. Siap, Pak. Tolong sama teman. Coba matiin dulu yang meet-nya Komang Ayu Gita Yani biar nggak menguing-uing. Komang Ayu Gita Yana lihatnya nu sandike mati yang alum mike. Tuh mama kada menguing po. Nah, sorry. Mati yang alum. Oke, sip dah. Ya. Sarmadi ngidang? Oh, ngidang. Ampun, Pak. Iya. Sudah. Ke bukti pendaftarannya, Pak. Belum kelihatan yo. Ngenah negennya ibu-ibu ada ngenah. Pakai pakaian biru. Sudah. Aneh ngenah pak ibu-ibu pakaian biru, ibu timpal warna pakaian biru, pakai oka biru. Oh, Ya. itu bukan, Pak, bukan saya. Oh iya. Itu yang kelihatan. Anda sedang mempresentasikan gitu bahasanya di sini. Oke, masih ditunggu. Sinyalnya jadi masalah, Sar. Yang pakai LAN nih, Pak, langsung internet. Oh, langsung LAN, oh, berarti harusnya enggak. Bisa LAN bandwidth-nya cendek jatuh kan mesti. Yang ulang Pak, yang tadi persen. Oke, pengalaman untuk presentasi ya nanti rapat-rapat kan bisa menggunakan gini. Ya, dah, makanya ini udah mulai. Oke, sinyal dia. Belum ya, itu Pak. Ya masalah di sinyal nih lagi kamu gabung lagi enggak gitu kayak nih. Oke. Nah, udah. Oke, saya lihat dari bukti pendaftaran online sudah. Sudah, Pak. Kemudian surat rekomendasi. Surat rekomendasi. Oke, coba lihat yang tanda tangan siapa? Direktur Rumah Sakit Payangan, Pak. Oke, sudah. Kebetulan baru pindah, Pak, yang ke rumah sakit. Oh, nggih, tahu. Salam sama Gus Haji nanti ya. Siap. Kang Ide siap sih orang. Kang Ide siap orang sih. Oh, preman ya. SKP-nya di SKP. SKP Sar. SKP nggih. SKP. Oke, Pak. Oke, lihat nilainya. Nilainya yang paling atas. Oke. Berapa tuh nilainya? Oke. 8313, Pak. Oke, surat pernyataan sudah ada. Pernyataan saya ingin membuktikan saja. Kartu PPNI juga sudah ada. Kamu udah bayar iuran nih? Sudah, Pak. Sudah. Ini notanya ada baru 5 hari yang lalu saya bayar, Pak. Iya, Pak. Karena soalnya buktinya nggak ada nih di sini. Oke, nanti dia kirim via WA, Bapak. Ya, kirim ke grup aja ya. Kamu udah bayar itu ya. Oh, siap. WA grup. Kemudian STR nggak ada? STR ada, Pak. Yang kebetulan STR. Kamu kan S1 kan? B1 yang penyesuaiannya kan, Pak. Belum penyesuaian. Oh iya kan B1 nih. Nah. Oke. Kamu STR D3-nya berarti ya? Oh ya udah. S1 ini terakhir yang terbaru. Oh iya, kamu golongan 3 dulu baru penyesuaian ya benar ya. Ini ngemaluin masuk soalnya.
Siap, Itu Ampuro salah Pak Bos. itu resikonya. Golongan 3 baru bisa digunakan, nanti naik golongan 3 dulu baru bisa digunakan S1-nya. Oke. Saya lihat Siap. dari segi administrasi sudah cukup bagus, sudah lengkap. Saya lihat Oke, Pak. nanti saya sekarang mau lihat bukti kegiatannya ya. Jadi dari perawat terampil ke mahir ada 10 uji ya. 10 Iya, Pak. item. Tuh. Saya lihat yang pertama dulu adalah pengkajian. Oke. Pengkajian individu. Oke. Pengkajian dasar pada individu. Individu. Yang mana maksudnya pengkajian dasar, Sar? Pengkajian dasar itu adalah dilakukan pengkajian termasuk TTP, riwayat penyakit yang seperti itu, Pak. Pengkajian lanjutan nih, Ken. Pengkajian lanjutan nanti dari resum pulang sampai KIE. Oh, itu sudah standarnya seperti itu. Ada pembagian seperti itu enggak dijadiin standar di sana tempat kerja? Mohon maaf Pak Niki, kita masih proses belajar juga, masih di rumah sakit kita banyak kekurangan, belum lengkap terkait administrasi, terkait Iya. yang lainnya nih Pak. Oke. Nggih, baik. Sarmadi ini sudah 2 kali ikut ujian hukum kayaknya ya. Sekali Pak yang duluan nggak jadi, dia ikut karena kebetulan ujian skripsi. Oh iya, sip. Nanti ujian Oke. Berikutnya harus lebih bagus lagi. Ini Oke, Pak. yang kedua adalah mengajarkan. Ini ada mana tanda tangan Sarmadi di pengkajian ini? Ntar dulu saya lihat dulu. Ini nama perawat pengkajinya adalah Wayan Sarmadi, Pak. Tanda tangannya Ken. Kan harus ada tanda tangannya ini. Oh, Wayan Sarmadi. Oke. Ya. Saya tidak akan melihat konten isinya benar atau salah. Itu kan sesuai dengan panduan pedum di sana. Saya tapi lebih melihat dari segi ada nggak memang tertulis nggak, asli nggak ada tanda tangan dan sebagainya dari segi jumlah. Oke. Yang selanjutnya adalah saya ingin oksigenasi sederhana. Oksigenasi sederhana ini. Menggunakan apa kalau oksigenasi sederhana pasiennya? Oksigenasi sederhana kita di sini dia kebetulan dapat kantor dari senior kan memakai nasal kanul nih Pak. Oh, dosisnya lebih dari 2 liter apa kurang? Atau memang 10 liter? Kalau oksigenasi sederhana adalah kurang dari 2 liter per menit. Oke. Ya. Nah, kan tunjukkan kan bukti nih. Oksigenasi itu. Kalau komplek itu dosisnya 2 liter termasuk komplek nggak? Belum, Pak. Oke. Ya, kalau dia pakai mask, dosisnya 5 liter, itu termasuk komplek apa sederhana? Kalau dia memakai masker, dia dosis 5 liter per menit sudah masuk komplek. Oke, sip. Oke, buktinya aja. Ya, berarti dari kognitif sudah bisa membedakan sederhana sama komplek. Sekarang saya lihat, ini kan O2. Jantas dong, Pak. Nah, niki Pak. Yang mana? Niki Pak. Ampurot yang nama tidak tutup, jangan lupa nih Pak, yang fotokopi. Oke. Nanti ditutup, biar tadi kita tidak masalah. Yang mana tuh dua oksigen? Niki Pak. Posisi semipolar oksigen menggunakan nasal kanul. Oke, dosisnya nggak isi ya. Ya, tapi nasal kanul sudah bisa dipakai untuk sederhana. Oke, selanjutnya saya minta untuk bukti manajemen nyeri ada nggak? Manajemen nyeri dia nggak ada Pak Ampuro Pak. Oke, memang nggak ada. Yang ada diterampil. Sengaja dipancing. Ya, kadang kamu orang ada, man. Oke. Ampun dikasih masukan, awas dipancing aja Pak Darsana yang kita ya ampun sarang Pak Joko. Oke. Ya. Oke, saya lagi 2 aja minta Bu. Pemenuhan kebutuhan nutrisi. Ini entral, nutrisi ini entral apa parentral? Kalau nutrisi ini ke
Entral, Pak. Oke. Yang mana entral? Apa bedanya dengan parentral? Kalau parentral lewat cairan impus. Oke. Berarti kalau kamu memberikan sondo itu, kamu masukin sebagai entral ya? Entral. Oke. NGT ini kan entral, Pak. Oke. Yang mana itu? Ada buktinya, nutrisi? Pak. Nutrisi. Mana saya taruh ini? Nutrisi. Saya lupa tadi. Nutrisi memberi makan minum, memberi sondo. Kamu jangan tunjukkan memberi impus, saya salahin langsung. Siap, salah Pak G. Gimana ya? Yang belum ketemu Pak, aku di atas tuh. Iya, karena saya juga di sini tidak temukan. Nanti kalau tidak temukan, saya kasih waktu sampai besok dilengkapi ya. Inggih, yang dadas tambahkan besok Pak G. Kalau enggak, nanti saya kosongkan nilainya. Siap, siap Pak, ampuro Pak G. Oke, terkait dengan yang terakhir saya ingin untuk PHBS-nya. PHBS inggih. Kalau PHBS Itu termasuk pendidikan kesehatan apa bukan tuh? ini termasuk pendidikan kesehatan Pak. Yang diberikan apa? Yang diberikan adalah cara mencuci tangan yang benar PHBS. Apakah PHBS itu bisa dilakukan dengan memberikan cuci tangan saja? Tidak ada, kan PHBS ada, jadi keingat saya jadinya. Kalau PHBS itu ada tatanan keluarga, di tatanan rumah sakit atau tempat umum, dan apa lagi satu. Oke, ini tatanan apa diberikan ini? Ini Kantor. tatanan di rumah sakit. Tatanan di Iya. rumah sakit berarti ada berapa PHBS kegiatan untuk tatanan rumah sakit? Ini cuma cuci tangan kan ya? Tuh, harusnya tatanan di rumah sakit itu ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan. Nggih, termasuk infeksius kinten Pak. Nggih, ampura Pak nanti tiang perbaiki. Nggih, nanti ditambahkan nggih. Yang mana bukti PHBS itu PHBS? Ya, bukti PHBS itu sudah ada Wayan Sarmadi di Cintang, cuman saya ini masih melihat cuma cuci tangan saja. Siap. Kalau siap, di kantor, kalau ini termasuk PHBS kantor, lengkapi sesuai dengan ininya. Kalau termasuk tatanan keluarga silakan dilengkapi, kalau tatanan sekolah silakan dilengkapi dengan beberapa kegiatan terkait dengan PHBS nggih. Itu Nggih, yang Pak, siap. itu yang saya belum lihat. Oke. Cukup ya. Saya sudah lihat ada beberapa bukti yang belum dilengkapi seperti yang tadi. Saya pingin PHBS dilengkapi lagi. Sama cairan entralnya gitu. Sama cairan entral lagi 2. Sampai besok saya tunggu, kalau tidak ada itu nilainya saya kosongin. Terima kasih Pak Yan. Ada yang didiskusikan lagi? Siap. Terima kasih Tan. Oke, terima kasih. Nggih, selamat siang. Nggih, Selamat siang Pak Yan. Nggih, laris ditutup share screen-nya. Ada lagi nggih yang mau ujian di belakang Pak Sarmadi? Lagi satu Pak Yan. Siapa? Linggar di Puskesmas Sukawati 1. Oh, Nyoman Triani Linggar Nasih. Oke. Ini Pak Yan. Oke. Om Swastiastu Pak Yan. Swastiastu. Bu, saya panggil Bu Nyoman, Bu Triani, Bu Yani, Bu Linggar. Linggar aja Pak Yan, Linggar. Oke, Bu Linggar, saya lihat dulu berkasnya, saya sudah terima berkasnya. Ini kejabatannya sekarang apa? Oh, mungkin yang perawat mahir nih ke. Perawat mahir itu ada di posisi 3A, 3B? 3B nih ke Pak Yan. 3B mau ke 3C, ke perawat apa jadinya? Ke perawat Kenten. Tapi namanya ke penyelia nih ke. Penyelia golongan? 3C. Oke, golongan 3C. Oke, jadi di perawat mahir ada berapa item intervensi yang diujikan? Wenten 12 butir nih ke. Oke, sebelum itu dimulai saya izin rekam ya ini ya. Proses ini saya rekam nggih. Saya izin kepada yang teruji. Kemudian saya ingin syarat administrasi dulu. Ini jantas Pak Yan. Nggih.
Di mana dia? Di WA-nya Mardi tadi tuh. Cari link. Ini? Link. Cari link. Ini. Link ini. Dah, ini ya. Sarmadi kalau masih ada lengkapi dengan bukti ini ya, pembayaran iuran PPNI belum dilihat ini. SK nih. Oke, pendaftaran online bisa ada nggak? SK. Ini. Pendaftaran Ini kan? pendaftaran online-nya enggak bisa login nih ke Pak Yan. Oh, nggih, yang catat. Sampai registrasi. Berarti Linggar nggak bisa ya, nggak bisa online. Sekarang Mardi tadi enggak bisa. Ampun daftar manual di Erna nih ke Pak Oke, Yan. ya, yang penting sudah daftar manual. Nanti akan di-share link absen dan link pendaftaran manual nanti tanggal 31 diisi ya absennya ya. Karena Iya. di jadwal kita ujian tanggal 31. Tanggal 1, Iya, sorry, Pak Yan. tanggal 1, sorry. Dan semuanya harus ikut ujian tes tulis tanggal 1 mulai jam 9. Tidak boleh ada yang Tes lambat. tulis lewat Iya, saya akan kirim Google. Udah ada linknya di Erna nanti. Tinggal Erna aja yang Oke, ya, ntar. ya. Ini apa nih SK ya? Ini SK Pak Yan. Ya, coba scroll ke bawah. Oke, Linggar Saria Makeup, perawat muda. Oke, cukup. Tanda tangan. Tanda tangan siapa? Oh, udah isi tanda tangan. Tanda tangan. Oke, lanjut setelah itu SKP. Nah, Nggih. SKP. Nggih, pelan-pelan. Niki Pak Yan. SKP nilainya berapa? Baik. Penuh Pak Yan. 80,47. Wih, bagus ya. Oke, rekomendasi. Nggih. Rekomendasi. Rekomendasi. Pura Pak Yan. Yang gatek niki. Oh, enggak apa-apa, memang tiang sengaja suruh gini biar belajar. Saya tunggu, saya dengan sabar menunggu. Saya apresiasi upayanya. Oke, tanda tangan nih Gus Suryadi. Oke, Linggar Sari. Oke, bagus. Oke, Linggar nasi. Linggar Nasih. Oke, Linggar aja. Linggar ya. Kan Bu Janseng ujian, Janseng ujian hukum dan saya ngagon aplikasi gini untuk presentasi gitu. Cuma presentasi kan cuma webinar, mantan Pak Yan. Iya, kan jadi sekarang Seminar. sekarang ini kan bisa melakukan edukasi ke keluarga bisa nggak dengan menggunakan ini? Pada keluarga hipertensi. Iya, nanti saya gunakan pada pasien yang sudah bisa gini untuk karena kita biar tidak bisa ke lapangan kan ini bisa digunakan gitu. Oke. Iya Pak Yan. Saya ingin dari segi administrasi udah cukup sih Linggar ya. Saya siap ke gini ke syarat portofolio. Saya ingin ditunjukkan terkait bukti melakukan manajemen ini nak patuh ujian ya Mardi ya pasti saling cun. Ampura Pak Yan satu instansi. Saya ingin lihat oksigenasi kompleknya sama nggak dengan si? Pak Yan. Hah? Sama ya? Oke. Sama Pak Yan. Sama berarti itu dirubah ya? Ya, berarti itu bukan komplek tapi itu sederhana. Iya, Pak Yan. Oh, nggak apa-apa nanti kan sebagai evaluasi. Oke, saya melihat dari segi pendokumentasian pelaksanaan tindakan keperawatan. Tertuju. Dokumentasi kan? Niki Pak Yan. Oke, ada. Nah, ini namanya pengkajian pencatatan dokumentasian Linggar tanda tangan ya, Linggar. Oke. Ada BCP, ada logbooknya. Wenten logbooknya nih ke Pak Yan. Yang mana? Mungkin dengan Pak Yan. Yang log apa yang BCP di belakang? Yang ini ya. Nih contoh 1,5. Poin berapa? Poin 7. Oke, kan tadi. Ya. Oke, Pak Yan. Oke, saya mau tanya apa tujuan Ibu membuat logbook, Bu? Tujuannya untuk mensinkronkan bahwa kita sudah mengerjakan ke dokumentasi nih ke Pak Yan. Apalagi?
Logbook logbook itu sama dengan capaian kompetensi ya Bu ya. Itu kan ada Ibu. Itu bukti capaian kompetensi itu ada ya dengan SPO. Memangnya Bu di pelaksanaan dokumentasi ini ada SPO-nya enggak? Ada SPO enggak? Standar pembuatan dokumentasi asuhan keperawatan. Kan nggak ada nih Kak Pak Yan. Oh, ada. Wah, iya. Apa SPO-nya kan ada. SPO itu bisa aja berarti pendokumentasian asuhan yang dilakukan oleh perawat adalah menggunakan pola SOAP atau gini itu nggak diarahkan seperti itu ditulis apa di itu nggak ada. Sementara belum ada nih Kak Pak Yan. Oh gitu. Kalau di rumah sakit itu ada di Pokja AP loh. Kalau puskesmas ada nggak? Pokja Ada. ada, harusnya ada loh untuk menyamakan. Nanti misalnya di UHP. harusnya gini, biar sama-sama menulis di penduk. Ini apa dipakai tadi coba cek di pendokumentan ASKEP itu apa dipakai pola SOAP ya? Pola SOAP nih Kak, SOAP nih Apakah Kak Pak Yan. semua teman tahu nggak perawat mendokumentasian di dokumen pasien itu menggunakan pola SOAP? S itu apa tulis, O ini apa tulis, P ini apa tulis. Coba saya lihat, saya lihat di P-nya apa yang ditulis, coba lihat. Sama nggak standarnya dengan yang lain. Saya cek dengan Mardi ini tadi dari satu puskesmas ternyata beda dia caranya. Nah, berarti ini tidak dilakukan dengan ada standarnya loh. Nah, harusnya ini. Nah, ini nah. Coba di NS pasien menyatakan kontrol luka. Harusnya saya sih tidak melihat ini ya, tapi saya coba lagi. Ini gangguan. Nih. Harusnya ini loh dikontrol oleh koordinator di sana. Apakah semua perawat sudah melakukan yang sama enggak persepsinya terkait dengan pendokumentasian menggunakan SOAP gitu ya. Karena saya lihat Mardi dengan Linggar itu ada perbedaan ya. Makanya itu berarti tidak standar, itu ini PR nih. Entah itu. Nggih, Pak ya. Nggih, nanti PR. Ada enggak koordinator perawat di Puskesmas Sukawati 2? Satu mantan nih Kak. Ada koordinatornya? Ada? Di koordinatornya kan nih Kak, dokternya langsung mengkoordinir nih Kak Pak Dokter. Kenang dokter mengkoordinator perawat itu sinawang ya, buat naik koordinator perawat satu yang tugasnya untuk mengkoordinir pelaksanaan asuhan, melakukan monitoring dan evaluasi. Sementara Mardi yang ditunjuk nih Kak Pak Yan. Iya Mardi, nanti silakan nanti kan ya buatin punya panduan standar asuhan keperawatan enggak? Nggak ada katanya. Aduh. PR Pak beli sumber sing ada standar asuhan keperawatan di puskesmas nih. Oke, saya lihat itu ya, sudah ada, saya tidak melihat benar dan tidak salah, tapi tadi lebih banyak ke diskusi Bu nggih. Saya hadap sudah ada, sudah melakukan dokumentasian sudah ada. Saya lihat terkait memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman. Demikian badan tindakan gitu Bu. Iya. Terima kasih Bos Pak Yan. 9, liter 9. Liter 9. Oke. Ini Pak Yan. Lagi. Stop. Ya. Atas. Tantan. Ini 9. 375 bro. 362 ada ya. Singkat. Iki Pak Yan. Yang mana itu? Memberikan posisi yang nyaman sama pasien nih ke. Apakah itu? Kayak kita biasanya kayak kentan mantan. Memfasilitasi suasana lingkungan tenang dan nyaman. Memfasilitasi nih Bu. Kata-katanya kan memfasilitasi. Tenang dan nyaman. Ya, pendek aja mah. 3775. Oke. Ya, masuk Pak Yan. Oke, baik. Jadi masukan saya untuk selanjutnya, saya terima itu masukan selanjutnya adalah buatkan indikator masing-masing kegiatan ya Bu ya.
memfasilitasi suasana lingkungan yang aman itu tindakannya termasuk apa dogen? Pangsing bingung ngai misalnya apakah itu membersihkan tempat tidur, kemudian melengkapi ruangan dengan gambar-gambar yang nyaman, itu kan bisa dipakai. Kan memfasilitasi ini. Misalnya adalah melarang orang membatasi kunjungan kalau perawat inap. Tidak boleh memberikan itu kan itu salah satu tindakan dari ini. Ini belum terlihat di sana tapi kayak tadi dibilang misalnya belum ada, itu masih ada kebingungan terkait dengan poin 9 ini mau ditulis apa gitu ya. Anjurkan pasien istirahat tenang. Pada pasien-pasien DHF niku menganjurkan. Silakan, saya bisa terima itu, Saya bisa terima itu. Baik, selanjutnya adalah melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedaan dengan risiko rendah pada tahap post-op. Aduh, pas ada. Benten Pak Yan. Apa itu? Post debrideman, post laparotomi yang kenten Pak Yan. Niki post debrideman niki. Oh, post debrideman bedah minor nih. Bedah minor nggih. Oke. Post-op. Kita melakukan perawatan luka operasi. Ini kan beda perawatan luka kan ada poin 4. Apa bedanya poin 4 sama poin 5? Kalau yang poin 4 melakukan perawatan luka yang biasa misalnya kontrol luka seperti vulnus apertum, vulnus ictum yang kenten-kenten mungkin Pak Yan. Iya. Oke, bisa diterima. Kalau yang post op niki yang post debrideman sama post laparotomi. Oke, bagus ya, benar-benar. Ya, berarti itu paham Bu antara poin 4 dan poin 6 ya udah paham. Oke. Mana tuh buktinya, Bu? Niki yang luka Kan ada Bu dengar itu sing ada. appendix. Yang niki dokternya niki Pak Yan. Kian merawat luka, Bu. Orang itu tampak luka puasa. Langsung di planning nih Pak Yan. Lakukan perawatan luka post op genten nonton Pak Yan. Oke, nggih, nggih. Boleh. Checklistnya ada nggak? Tan bikin nih Pak Yan, ampura. Puskesmas nak pernah kentan bikin nikah langsung dibiki mantan nikah. Oke, nggih. Berarti di booknya ada ya? Bentan Pak Yan. Oke, saya sudah lihat juga. Oke, saya selanjutnya adalah komunikasi terapeutik. Nomor 3, butir 3. Oke Pak Yan, contoh pasien hipertensi biasanya kita kasih KIE untuk istirahat cukup, hindari makanan yang meningkatkan tensi, kurangi merokok, ajarkan teknik relaksasi untuk menenangkan pikiran. Gitu. Oke, apa panjangan KIE Bu? Komunikasi. Kalau HE, Health Education. Apa kepanjangan KIE? Nah, berarti sing kanggo nih berarti anu nih. Apa KIE Bu? Komunikasi, edukasi, intervensi. Apa? Komunikasi, intervensi, mungkin edukasi. Salah. Kedek om nyanga. Salah. Bisnis ini bian bisa jawabnya ke bang nilai sing itu sing. KIE itu apa yang benar? Komunikasi, informasi, edukasi. Oh, ada ngorin tuh dengar kisi-kisi mah tuh. KIE insap. Ya, terkait dengan komunikasi ini kan kita kan terkait dengan komunikasi efektif, Bu. Jadi kata komunikasi efektif atau komunikasi terapeutik itu ada tahapannya. Kan kita tidak boleh seperti ini. Saya tidak melihat bukti. Makanya yang perlu checklist ada nggak teman-teman melaksanakan komunikasi efektif sesuai dengan tahapannya, Bu. Jadi ada berapa tahapan komunikasi efektif?
Cantas je bos Pak Yan. Sing perlu mekelo. Nah, berarti Ibu masih melupakan terkait dengan pra interaksi, ya kerja terminasi yang itu-gitu Bu. Salam terapeutik, kontrak waktu, tuh, yang itu ya. Jadi itu penting. Tahap berinteraksi. Iya, tetap dalam berkomunikasi Tahap tetap orientasi, diperhatikan. tahap kerja. Nggih, dalam kerja nggih, itu nggih. Oke, terima kasih. Saya rasa udah cukup Bu. Ampura Pak Yan. Enggak apa-apa nggih, nanti diskusi aja. Nggih. Yang lainnya sudah saya lihat nanti. Mau Pak. Bukti gini kok saya nggak lihat ya, punya bukti tambahan juga. Tapi Pak Yan. Bukti unsur tambahannya ada nggak? Saya lihat Mentan nih Kak Pak Yan. Waduh, berarti puskesmasnya sama sekali belum. Ada. Puskesmas sama sekali nggak dapat pelatihan ya? Kan kalau pelatihan nih ke mandiri nih ke Pak Yan kayak BTCLS nih ke mandiri nih ke. Bu mandiri. Oke, teman-teman saya lihat nanti yang ini mau naik ke penyelia apa ke gini? Ke penyelia nih ke 3C nih oke, ke Pak. hati-hati. Penyelia itu sesuai dengan Permenpan 35. Kalau naik tahun depan ini naik pangkat, harus membuat karya pengembangan profesi dengan nilai 4. Nah, ini naik penelitian jadi karya tulis untuk mendapatkan pengembangan profesi 4. Walaupun uji UKOM lulus, tapi yang sing ada punya nilai pengembangan profesi nilainya 4 sing sedang naik jabatan. Coba baca di Permenpan 35 nggih, itu ditambahin nggih, saya lihat juga belum punya nggih. Nanti mohon bimbingan Yan. Nggih, terima kasih Nike manten. Yang lain sudah yang lihat unsur tambahannya tidak ada. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Terima kasih. Nggih. Saya rasa sudah habis Bapak Ibu semuanya. Kira-kira seperti Nike nggih, untuk proses ujiannya masing-masing orang memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Itu tergantung Bapak Ibu juga. Seperti saya tekankan tadi, dibaca semuanya, mana yang dicurigai untuk diverifikasi silakan. Tapi jangan tidak diverifikasi nggih. Kita mungkin dari 12 itu verifikasi 6, minimal setengah lah diverifikasi seperti itu. Atau boleh semuanya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu penguji?